Innama sesungguhnya adalah alladzi dzakarahu yang telah menyebutkannya al-ulama oleh para ulama fi kutubil hadisi dalam kitab-kitab hadis annal hadis ad-dha'ifa bahwa hadis dhaif idza talaqqathul ummatu apabila telah mengambilnya akan al-hadis ad-dhaif al-ummatu oleh umat bil qabuli dengan penerimaan yakunu menjadi oleh hadis dhaif sahihan itu hadis sahih li ghairihi mislu hadisi seperti hadis al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu. Al-bahru bermula laut, huwa dialah al-bahr at-tahuru yang mensucikan, ma'uhu oleh airnya, al-hillu yang halal, maitatuhu pakai waw itu, maitatuhu yang halal bangkainya. Hadis ini hadis dhaif. Maknanya laut itu airnya mensucikan dan halal bangkainya. Yang dimaksud ikan-ikan apapun yang berasal dari lautan maka ia itu halal. Nah, hadis ini dhaif tetapi kemudian naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi dengan sebab talaqqathul ummatu bil qabul, dengan sebab ini hadis kandungan maknanya telah diterima sebagai sebuah kebenaran oleh para imam mujtahid, oleh seluruh imam mujtahid. Nah, sehingga hadis ini walaupun dhaif dia menjadi apa? Naik derajatnya menjadi namanya apa? Sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih itu ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nah, hadis dhaif ya taraqqa artinya naik, bisa menjadi sahih li ghairihi dengan beberapa sebab. Salah satunya dengan sebab ini talaqqathul ummatu bil qabul, maknanya disepakati sebagai makna yang benar oleh para imam mujtahid. Nah, maka hadisnya naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Wa haditsu an-nahyu an bai'il kali'i bil kali'i, dan hadis larangan dari bai'il kali bil kali, artinya jual beli hutang dengan hutang. Ini namanya bai'ul kali bil kali. Praktiknya seperti ini. Si A punya hutang kepada si B. Lalu si B punya hutang kepada si C. Si B punya hutang kepada si C. Si A punya hutang kepada si B. Lalu si B punya hutang kepada C. B ini kemudian berkatalah kepada C, hutang saya kepadamu dibayar oleh si A, tetapi nanti minggu depan ditempokan. Minggu depan, bulan depan ditempokan di masa mendatang. Hukumnya tidak boleh.
hukumnya haram. Ini yang disebut dengan bai'ul kali bil kali. Salah satu bentuknya seperti itu. Ya kecuali kalau umpama tiga-tiganya ada di situ. Si A, B, C. Kata si B, utang saya kepadamu, wahai C, itu dibayar oleh si A. Tuh uangnya, ambil. Boleh, nggak apa-apa itu. Nah yang tidak boleh itu apabila ditempokkan. Nah ini yang disebut dengan bai'ul kali bil kali. Ini hadisnya terkait larangan praktik seperti itu yang disebut bai'ul kali bil kali, hukumnya haram, enggak boleh. Tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Hanya saja kemudian para ulama, para imam mujtahid sepakat menyatakan bahwa kandungan hadis ini benar adanya. Disepakati oleh para ulama. Kebenaran kandungan makna seperti itu sebagai praktek yang diharamkan. Nah maka kemudian hadis ini walaupun derajatnya dhaif, dia naik menjadi sahih li ghairihi. Sama dengan hadis tadi, al-bahru at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lanjut. Hadhanil hadisani, hadhani bermula kedua ini hadis a'immatus salafi, para imam salaf, ulama dari para imam salaf, minal fuqaha'i, dari para ahli fiqih, wal muhaddisina, dan para ahli hadis, wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka, a'immatus salaf, minal huffazi, dari para hafiz hadis, wal fuqaha'i, dan para ulama ahli fikih, alladzina ja'u, yang datang mereka, ba'dahum, setelah mereka a'immatus salaf, qalu, berkata oleh mereka, bisihhati hadainil hadisaini, dengan kesahihan ini dua hadis, li'annal ummata, karena umat, yang dimaksud umat di sini siapa? A'immatul mujtahidin, para imam mujtahid. Talaqqathuma, telah menerima akan keduanya atau telah mengambil akan keduanya al-hadisain bil qabuli, dengan penerimaan. Ai artinya anna jami'al mujtahidina, sesungguhnya seluruh para imam mujtahid, amilu, telah mengamalkan oleh mereka a'immatul mujtahidin, bihima, dengan keduanya hadisain, ma'a dha'fi isnadaihima, sekalipun bersama lemah sanad keduanya. Fa aina ma tad'una min hadza, maka di manakah apa yang kalian sangkakan, min hadza, dari ini perkara. Yang dimaksud, jika kalian menyerupakan hadis awwaliyatin nuril muhammadi, hadis Nur Muhammad, yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kalian, ini bantahan kepada mereka yang bersikukuh mengatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih atau hadis yang benar. Jika kalian mengatakan hadis ini naik derajatnya menjadi sahih, maka itu jelas bukan pada tempatnya. Mengapa? Karena hadis awwaliyatin nuril muhammadi itu hadis maudhu', bukan hadis dhaif. Adapun dua hadis tadi, al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu,
Lalu yang kedua, naha Rasulullah an bai'il kali bil kali. Ini hadis dhaif sanadnya. Dhaif apa? Sanadnya. Dan maknanya benar. Maknanya benar. Sehingga para imam mujtahid mengamalkan kandungan hadis ini. Karena itulah dua hadis ini naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Adapun hadis awwaliyatun nuril muhammadi, maka dia bukan dhaif, juga kandungan maknanya rusak. Maka sangat jauh sekali untuk kemudian dikatakan hadis Nur Muhammad ini naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Dari mana? Pertama, hadis ini maudhu', hadis palsu, sehingga hadis palsu itu jelas tidak bisa naik derajatnya dan bahkan haram diriwayatkan, juga diamalkan kandungan maknanya. Yang kedua, hadis maudhu' ini tentang awliyatun nurul muhammadi, kandungan maknanya rusak. Para ulama tidak ada yang mengamalkannya, para ulama tidak ada yang mensahihkannya. Kalangan hufadzul hadis, para imam salaf, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau para imam salaf, para imam mujtahid lainnya, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Ibn Jarir, atau hufadzul hadis yang datang belakangan seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Hafiz Al-Baihaqi, misalkan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, lalu muridnya Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, atau gurunya Al-Imam Hajar Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi, juga Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Tidak ada para hufaz tersebut yang mengatakan ini hadis sebagai hadis dhaif, hadis awwaliyatun nurul muhammadi ini. Karena itu tidak ada riwayatnya dalam kitab apapun, dalam kitab hadis apapun enggak ada. Nah, karena itu tidak benar hadis yang mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Itu hadis tidak benar, hadisnya palsu. Berseberangan atau menyalahi hadis sahih yang jelas diriwayatkan oleh para ulama yang menegaskan bahwa ciptaan Allah yang pertama kali mutlak diciptakan olehnya adalah apa? Air. Hadis sahih riwayat siapa? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibn Jarud, juga para ulama lainnya. Sabda Nabi, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Hadis lainnya riwayat Imam Ibn Hibban, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Allah belum menciptakan apapun dari seluruh ciptaannya ini sebelum air, sehingga air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Bahkan ditegaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Wa khalaqna, dan kami ciptakan, kata Allah, minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Nah, jadi hadis Jabir ini disebutnya hadis Jabir, hadis yang menyatakan tentang awliyatun nurul muhammadi, tidak boleh dikatakan bahwa dia derajatnya naik, karena hadis maudhu itu tidak ada yang naik. Tidak ada hadis maudhu itu yang kemudian derajatnya menjadi kuat, menjadi naik. Tidak ada. Nah, lanjut. Amma al-Hafidh Ibn Hajar, adapun al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani,
fa innahu maka sungguhnya dia Ibn Hajar Al-Asqalani lam yata'arrad lima taqulunahu, tidak membahas lima bagi sesuatu taqulunahu yang berkata oleh kalian hu akan ma, bal bahkan syarraha menegaskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bima yufhamu dengan apa yang difahami min hadisi dari hadis kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'i, bima dengan sesuatu dalla alaihi al-hadisu yang telah menunjukkan alaihi atasnya ma al-hadisu oleh hadis. Ibn Hajar tidak pernah mengatakan bahwa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, tidak pernah. Sebaliknya riwayat beliau dalam menjelaskan hadis ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya lalu disyarah oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kitabnya itu berapa puluh jilid di belakang, yang isinya justru memberikan kesimpulan bahwa airlah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Itu yang syarah atau pemahaman dari syarah apa yang dinyatakan atau yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menjelaskan hadis ini. Wa amma Abdur Razzaqi, dan adapun Abdur Razzaq As-San'ani sahibul musannafi, penulis kitab musannaf, fahuwa maka bermula dia Abdur Razzaq mutaqaddimun, terlebih dahulu fasabitu, maka yang sabit yang sahih anhu darinya Abdur Razzaq As-San'ani fi tafsirihi, ma fi tafsirihi, apa yang dalam kitab tafsirnya Abdur Razzaq, min awwaliyatil ma'i wal arsy, dari bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air dan arsy. Nah, jadi kalau orang-orang mereka yang bersikuku mengatakan hadis Jabir yang menyebutkan awwaliyatin nuril Muhammadi sebagai hadis yang sahih sabit, menurut mereka lalu disandarkan kepada musannaf Abdur Razzaq, maka sesungguhnya itu penyandaran yang bohong, tidak ada. Karena dalam musannaf Abdur Razzaq tidak ada periwayatan hadis itu, enggak ada dalam kitab musannafnya. Bahkan Abdur Razzaq sendiri dalam kitab karyanya tafsir, dalam menafsirkan waja'alna, firman Allah waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, beliau menegaskan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Itu faktanya. Nah, maka aneh mereka yang bersikuku bahwa itu ada dalam riwayat Abdur Razzaq dalam kitab musannafnya, padahal di sana enggak ada. Lanjut. Summa min sya'ni Abdur Razzaqi, kemudian dari keadaan Abdur Razzaq fi muallafatihi, dalam karya-karyanya Abdur Razzaq, ayyurida, bahwa mendatangkan atau meriwayatkan oleh beliau Abdur Razzaq al-hadis, akan hadis, min ghairi ayyusahhihahu, dari tanpa mensahihkannya. Jadi hanya sebatas meriwayatkan saja. Kebiasaan Al-Hafiz Abdur Razzaq ini adalah meriwayatkan saja,
tanpa menilai ini sahih atau tidak sahih. Fa kitabuhu al-musannaf, maka kitabnya Abdul Razzaq al-Musannaf, yaitu kitab musannaf ya, berisi hadis-hadis Nabi. Wal jami'u, dan kitab jami' Abdul Razzaq, la yata'arradu, tidak membahas oleh Abdul Razzaq fihima, di dalam keduanya al-musannaf dan al-jami' lil hukmi, bagi menghukumi alal ahadisi, atas hadis-hadis allati yadhkuruha, yang menyebutkan oleh Abdul Razzaq ha akan al-ahadis biqauli sahihin aw hasanin aw dhaif. Beliau tidak mengungkapkan penilaian hadis-hadis. Dalam kitab karyanya seluas itu hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam musannafnya atau dalam kitab jami'nya, beliau apa? Tidak mengungkapkan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, tidak. Jadi sebatas apa? Meriwayatkan. Falau sabata, maka seandainya sahih, jika tetap adanya atau sahih, anna hadis Jabirin, bahwa hadis Jabir, yaitu yang menyebutkan awwaliyatun nuril Muhammadi, zakarahu, telah menyebutkannya oleh Abdul Razzaq hu akan hadis Jabir fi musannafihi, dalam kitab musannafnya. Falam yusahhihu, dan tidak mensahihkan oleh Abdul Razzaq hu akan hadis Jabir. Walam yuhassinhu, dan tidak menilai hasan oleh Abdul Razzaq hu akan hadis Jabir. Fahal yaqulu, maka apakah berkata zu ilmamin, orang yang memiliki pengetahuan, bi ilmil hadis, dengan ilmu hadis, bi anna mujarrada dzikril muhaddisi, dengan bahwa sebatas menyebutkan oleh seorang muhaddis li hadisin, bagi sebuah hadis, fi ta'lifihi, dalam karyanya, annahu sahihun, bahwa dia itu sahih, la yaqulu, tidak akan berkata oleh seseorang, la yaqulu, tidak akan berkata hadza, akan demikian ini, man marasa, oleh orang yang telah mendalami ilmal hadisi, akan ilmu hadis, dirayatan, pada dirayah, hadis dirayah. Maksudnya, seorang ulama hadis ketika meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab, sebatas meriwayatkan saja, yang penyusun kitab ini tidak menyebutkan kualitas hadis ini, apakah sahih, hasan atau dhaif, tidak disebutkan. Maka kemudian tidak layak bagi siapapun bagi kita untuk kemudian mengatakan bahwa si fulan, pengarang kitab tersebut, telah meriwayatkan hadis itu, lalu kita katakan disahihkan olehnya, dan hadis itu disahihkan olehnya. Nggak boleh kita mengatakan gitu. Dan para ulama tidak ada yang mengatakan begitu. Hanya sebatas diriwayatkan saja, itu tidak menunjukkan bahwa mesti hadis itu sebagai hadis sahih. Kecuali kitab yang memang terhimpun seluruhnya sebagai hadis-hadis sahih, kemudian disebutlah misalkan Al-Jami'us Sahih, seperti Sahih Al-Bukhari 5 jilid, disebutnya apa? Al-Jami'us Sahih. Maka berarti isi hadisnya semuanya dalam kitab ini dari depan sampai belakang adalah hadis-hadis sahih. Paham? Kalau sebuah kitab disebutkan Al-Jami'us Sahih, seperti misalkan selain Al-Imam Bukhari, Imam Muslim menulis kitab yang kemudian dikenal dengan Sahih Muslim, maka berarti yang terhimpun semua hadis di dalamnya, dalam kitab tersebut Sahih Muslim ini, adalah hadis-hadis sahih. Adapun kalau
sebuah kitab berjilid-jilid misalkan tidak dinilai oleh pengarangnya, penyusunnya terkait derajat hadis yang diriwayatkan di dalamnya, maka berarti hadis-hadis tersebut tidak sahih semua. Paham tidak ini? Misalkan Al-Imamul Baihaqi menulis kitab puluhan jilid namanya As-Sunanul Kubra. Oh, kitabnya itu berapa puluh jilid itu As-Sunanul Kubra. Isinya hadis-hadis semua. Nah, di dalamnya tentu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Paham ini? Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang hasan. Nah, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq yang dikarang oleh Abdul Razzaq atau Al-Jami' karya Abdul Razzaq, terhimpun di dalamnya hadis-hadis. Lalu Abdul Razzaq sendiri tidak menilai hadis-hadisnya tersebut. Maka berarti di dalamnya hadis-hadis tersebut tidak semuanya sahih. Paham nih? Penting ini terkait ilmu hadis. Nah, apalagi yang nyata-nyata memang tidak disebutkan di dalamnya, lalu disandarkan kepadanya, maka berarti itu namanya kedustaan. Seperti hadis Jabir ini yang oleh sebagian orang disebutkan ada dalam Musannaf Abdul Razzaq, padahal nggak ada di sana. Lalu bagaimana dikatakan sahih? Riwayatnya aja nggak ada. Lanjut. Wa qad idda'a, dan sungguh idda telah mengaku ba'dul muta'assibina, oleh sebagian orang-orang yang fanatik. Fanatiknya fanatik buta. Li hadis awwaliyatin nuri, bagi hadis kebermulaan nur Muhammad, annahu, bahwa dia hadis awwaliyatin nur, wujida, didapati, nuskhatun minal musannafi, dalam salinan daripada Musannaf Abdul Razzaq, fiha, di dalamnya nuskhah, zikru hadzal hadis, penyebutan ini hadis. Walam yu'raf, dan tidak diketahui, laha asarun, baginya itu nuskhah, asarun, bekas atau sisa gitu, mundu nahwi khamsi asyrata sanatan, dari semenjak sekitar 15 tahun, mundu qalaha, semenjak mengatakannya akan itu nuskhah hadzal rajulu, oleh ini orang. Nih merujuk kepada yang malam kemarin kita baca, ada seorang dari India. Dari mana? Dari India. Dia mengatakan bahwa hadis Jabir ini ada dalam Musannaf Abdul Razzaq, tetapi yang naskah yang sangat tua di masa lampau, nggak ada di naskah sekarang. Lah ini mengada-ngada namanya ini, mengada-ngada. Mana buktinya sekarang ada naskah tersebut, ada atau enggak? Fa kaifa saqa, maka bagaimana, saqa lahum, berbicara, lahum, bagi mereka, ayyahtajju, untuk berhujjah oleh mereka, bihadisi, dengan hadis, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuru nabiyyika ya Jabir, awal apa yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Bagaimana kemudian bisa dijadikan dalil hadis ini? Riwayatnya enggak pernah ada, dan tidak ada satupun dari ulama ahli hadis yang mensahihkannya.
Bahkan yang meriwayatkannya aja nggak ada. Walam alladzi lam yusahhihu, yang tidak mensahihkan akan hadis tersebut ahadun, oleh seorang pun, minal huffadhi, daripada huffadul hadis. Riwayatnya di mana? Gitu aja udah. Hadis itu adanya di mana? Siapa yang meriwayatkannya? Cukup itu pertanyaan itu aja udah. Nah, sekarang kalau ada riwayatnya, lalu siapa yang mensahihkannya? Hadis sesuai apa enggak? Nah, tentu kalaupun disahihkan, yang punya otoritas untuk itu dalam hal ini huffazul hadis. Kalau hadisnya ada. Lah ini hadisnya kagak ada. Tidak ada para ulama huffazul hadis yang meriwayatkannya, apalagi mensahihkannya. Ala anna Ibn Hajarin al-Haytami, hanya saja atas bahwa sungguhnya Ibn Hajar al-Haytami. Nih, yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ibn Hajar al-Haytami. Lamma awradahu, ketika meriwayatkan atau ketika mendatangkan oleh Ibn Hajar al-Haytami akan hadis Jabir fi kitabih, dalam kitabnya Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Al-Haytami bersikuku meriwayatkan dan menguatkan hadis Jabir ini, yang diantaranya dikutip oleh beliau dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Nah, walaupun begitu, lam yangkul, tidak menukil oleh Al-Haytami, anna ahadan, bahwa seseorang minal huffadhi, dari huffadhul hadis, sahhaha, telah mensahihkan hadis awwaliyatin nuril muhammadi, akan hadis awwaliyatin nuril muhammadi. Innama qala, sesungguhnya hanyalah qala, berkata oleh Al-Haytami, an nafsihi, dari dirinya sendiri, anna martadahu, bahwa apa yang diridhoihu akan min kibali nafsihi, itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri aja sebenarnya. Syekh Ibn Hajar mengutip hadis ini, yaitu dari dirinya sendiri aja. Tidak ada hufal hadis yang menilainya. Dan Ibn Hajar al-Haytami walaupun tinggi derajatnya dalam fikih mazhab Syafi'i, beliau bukan hafiz hadis. Bukan hafiz hadis. Wahawala, dan berusaha oleh Al-Haytami taqwiyata ra'yihi, akan menguatkan pendapatnya, bita'wili hadis at-Tirmidzi, dengan mentakwil hadis at-Tirmidzi, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Ditakwil oleh Ibn Hajar hadis ini, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ditakwil oleh Al-Haytami. Nah, hadis ini sudah kita kutip kemarin dalam risalah ini, dan sudah dibahas bahwa yang dimaksud awwaliyah di sini bukan awwaliyah mutlaqah terkait qalam dan al-lauhul mahfud, termasuk al-arsh. Disebut awal yang diciptakan oleh Allah, bukan awal yang mutlak, tapi awal di situ artinya di antara makhluk-makhluk yang duluan diciptakan. Yang dimaksud setelah air. Yang mutlak duluan adalah air. Jadi penyebutan arsh, al-qalam, al-arsh dan al-qalam sebagai makhluk pertama bukan awaliyah mutlak, tapi awal dalam mana bah? Awal yang rombongan pertama diciptakan. Yang dimaksud setelah air. Yang dimaksud setelah air. Nah, Al-Haytami mentawil hadis
ini awwala ma khalaqallah inna awwala ma khalaqallah ta'ala al-qalam wa hadzal hadis, dan ini hadis sahahu telah mensahihkannya akan al-hadis at-Tirmidzi oleh at-Tirmidzi, lakin akan tetapi Ibn Hajar al-Haytami awwala telah mentakwil hadzal hadis akan ini hadis, faqala maka berkata oleh al-Haytami awwaliyatul qalami nisbiyatun, kebermulaan penciptaan al-qalam, pulpen yang besar itu yang kemarin kita bahas, yang menulis di atas al-lauh dengan perintah Allah, yang menuliskan segala kejadian pada alam ini sampai hari kiamat, itu pulpen besar. Kata Ibn Hajar, awwaliyatul qalam, kebermulaan penciptaan qalam, nisbiyatun, itu nisbi. Wa awwaliyatun nuril Muhammadi, dan kebermulaan nur Muhammad, haqiqiyatun, itu haqiqiyah. Nah ini takwil dari dirinya sendiri aja itu. Lalu dia bersandar dengan hadis Jabir. Padahal riwayat hadis Jabir kagak ada. Di mana riwayatnya? Wa kana, dan adalah alladzi yaliqu, yang seharusnya atau yang layak seyogyanya bihi dengannya al-Haytami alla yatakallafa, bahwa hendaklah tidak yatakallaf, membuat-buat. Hada ta'wil, akan ini ta'wil, lianna ta'wilan nususis sabitati, karena sesungguhnya ta'wil terhadap nas-nas yang sahih, la yusaru ilaihi, tidak boleh diberlakukan kepadanya ta'wil, illa lidalilin aqliyin, kecuali dengan sebab dalil aqli yang mengharuskan itu, au naqliyin sabitin, atau dengan sebab adanya dalil naqli yang sahih yang mengharuskan kepada adanya ta'wil. Wa huna, dan di sini la yujadu, tidak didapati wahidun, satupun minhuma, dari keduanya, dari dalil akli dan dalil naqli yang sabit yang mengharuskan kepada ta'wil tersebut. Mengapa dibikin-bikin ta'wil itu? Paham tidak ini? Wa amma da'wa ba'dil ladzina katabu, dan adapun pengakuan ba'dil ladzina, sebagian orang-orang yang katabu, menuliskan oleh mereka, fi ta'yid hadzal hadis, dalam menguatkan ini hadis awwaliyatin nur, anna Suyuti, kata mereka ini bahwa Imam As-Suyuti ma dha'afahu, tidaklah menilai dhaifhu akan hadis, innama, sesungguhnya hanyalah dha'afa, melemahkan oleh As-Suyuti, menilai dhaif oleh As-Suyuti, isnadahu, akan sanadnya saja. Fala yunafi, maka tidak menafikan, dzalika, oleh demikian itu, dha'afa isnadahu, subutahu, akan kesahihannya itu hadis, fi nafsihi, pada zatnya itu hadis, min jihatin ukhra, dari arah yang lain. Nih ada orang dia membuat catatan begitu. Imam As-Suyuti ketika mengatakan laisa lahu isnadun yu'tamad alaihi, terkait hadis Jabir ini, kata Imam Suyuti, ini hadis tidak ada sanadnya yang bisa dijadikan sandaran. Lalu ada orang dia bersikukuh menguatkan hadis awwaliyatin nurul Muhammadi ini. Kata dia apa? Imam Suyuti kan mengatakan lemah dari segi sanadnya aja, adapun maknanya bisa jadi benar, kata dia begitu. Nih kata orang ini. Nah, fal jawab, maka jawabannya apa? Anna ibaratahu, sesungguhnya ungkapan As-Suyuti fi Qutil Muqtadi, dalam kitab Qutil Muqtadi, itu syarah At-Tirmidzi,
Ini kitab syarah, ini kitab hadis syarah. Ta'ba, mengingkari dzalika, akan demikian itu. Lianna ibaratahu, karena ibaratnya atau ungkapannya At-Tirmidzi, ibaratahu, ungkapannya As-Suyuti, fihi, di dalamnya Qutil Muqtadi, dalam kitab Qutil Muqtadi. Hadza nassuha, dan bermula ini nasnya mengatakan apa? Wa amma hadisu awwaliyyati nuril Muhammadi fala yasbut. Ini perkataan siapa? As-Suyuti. Adapun hadis tentang awwaliyatun nuril Muhammadi fala yasbut, maka tidak sahih. Ketika disebut fala yasbut, maka ungkapan ini sudah jelas memberikan makna sanadan wa matnan, baik sanadnya juga matannya tidak sahih. Jadi bukan hanya sanadnya saja. Imam Suyuti ketika mengatakan, di depan sudah kita baca kemarin, mengatakan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaih, tidak ada sanad yang bisa dijadikan landasan baginya, sandaran bagi hadis Jabir ini. Nah, itu sudah memberikan makna sebenarnya apa? Ini berarti hadis tidak benar. Tidak mengatakan dhaif. Kalau mengatakan dhaif, tentu Imam Suyuti mengatakan apa? Isnaduhu dhaif. Kan begitu seharusnya. Paham tidak nih? Nah, lebih daripada itu, dalam Qutul Muqtadi lebih tegas lagi Imam Suyuti mengatakan apa? Ini hadis la yasbut. Begitu dikatakan la yasbut, berarti udah jelas. Tidak hanya sanadnya saja yang tidak sahih, tetapi juga matannya. Sanad dan matannya tidak sahih. Fahada, maka ini ibarah As-Suyuti hukmun alal hadisi, adalah penetapan atas hadis bid'afi, dengan kelemahan, walam yadhkuril isnad, dan tidak menyebutkan akan sanadnya saja. Jadi tidak hanya sanadnya saja, tapi matanya lam yasbut, tidak sahih. Dapat dipahami nih? Kemarin sudah kita bahas bahwa pada dasarnya kita semua sepakat, semua ulama menetapkan bahwa Rasulullah itu adalah makhluk Allah paling mulia, lebih mulia dari segala apapun, dari seluruh makhluk Allah, mutlak. Kita sudah belajar ini, sudah sering diulang-ulang. Bait dalam Jawharut Tauhid mengatakan apa? Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anil syiqaqi. Afdalul khalqi, paling utama makhluk, 'alal itlaqi, secara mutlak, nabiyyuna, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad. Famil 'anil syiqaqi, maka hindarkanlah dari perpecahan atau perbedaan pendapat. Nah, tetapi yang harus difahami juga bahwa bukan berarti Rasulullah paling mulia dari segala apapun lantas Rasulullah harus ada duluan dalam penciptaannya oleh Allah. Tidak mesti yang duluan itu, karena tidak mesti yang duluan itu mesti dia lebih utama daripada yang datang belakangan. Tidak mesti. Karena mereka yang ngotot, yang bersikuku mengutip hadis Jabir ini, Auliyatul Muhammadi, kata mereka tujuan utamanya kan mereka mau ngapain? Mau memuliakan Rasulullah, mendudukan kehormatan Rasulullah dalam tingkatan tertinggi. Oke, bagian situ oke. Tetapi catatan penting, tidak mesti bahwa yang duluan itu lebih mulia daripada yang datang belakangan. Nah, kemarin sudah kita bahas, Iblis dengan Nabi Adam, yang duluan diciptakan siapa? Iblis. Di surga udah ribuan tahun sebelum penciptaan Nabi Adam.
Nabi Adam itu paling terakhir diciptakan oleh Allah. Ketika di surga, iblis itu namanya Azazil. Namanya siapa Mojang? Azazil, nama iblis ketika di surga. Jangan pakai nama, ntar buat nama lagi. Namanya siapa? Muhammad Azazil. Itu nama iblis itu dia. Apa kemudian karena duluan diciptakan daripada Nabi Adam, lalu iblis lebih mulia dari Nabi Adam? Kan enggak. Paham ini? Nabi Adam lebih mulia daripada iblis. Jelas itu. Walaupun Nabi Adam penciptaannya belakangan. Nah, begitu juga Rasulullah adalah afdalu khalqillah. Kita sepakat semua itu. Tetapi jangan kemudian bersikukuh mengutip hadis yang itu sebenarnya tidak ada periwayatannya, yang itu tidak disahihkan oleh para ulama. Bahkan para ulama banyak, ulama hadis dalam hal ini, tentu bukan saya menyampaikan. Hadis Jabir ini banyak dinilai oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis maudhu'. Hadis apa? Maudhu'. Di antara yang menilai demikian itu Hafidz hadis Sayyid Ahmad Ibn Siddiq Al-Ghumari dari Maghrib, dari Maroko. Nah, sampai menulis kitab namanya apa? Mursyidul Hair fi wad'i hadis Jabir. Menjelaskan apa? Bahwa hadis Jabir ini maudhu'. Juga para ulama lainnya. Dan mereka adalah orang-orang yang apa? Betul-betul kompeten dalam hadis. Maka mereka sampai derajat hafidz hadis. Jadi yang menilai hadis ini maudhu' para hufazul hadis. Dan memang tidak ada periwayatannya. Cari-cari dalam kitab apa enggak ada. Nah, iya. Kitab-kitab hadis induk maksudnya gitu. Kalaupun ada periwayatan hadis-hadis ini justru datangnya belakangan, dan itu bukan dalam kitab-kitab hadis yang merupakan rujukan standar. Misalkan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami walaupun mengutip hadis ini dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yaitu beliau apa? Tidak ada rujukannya. Pemahaman dari diri beliau sendiri. Termasuk misalkan beberapa yang lainnya seperti Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani yang menulis kitab tebal, di antaranya namanya Jami' Karamatil Auliya, juga beberapa karya lainnya mengutip riwayat hadis Jabir ini, ya tetapi itu tidak ada rujukannya. Ke atasnya dari mana riwayat ini? Enggak ada. Nah, jadi keutamaan itu ditetapkan, dikaruniakan oleh Allah, bukan dengan keterdahuluan dalam proses penciptaannya. Rasulullah dijadikan yang lebih utama di atas seluruh makhluk Allah oleh Allah. Tetapi apa? Penciptaannya bukan yang mutlak pertama. Yang pertama itu air. Nah, dapat dipahami ini. Makanya saya bilang kemarin, Mang Ujang sama Fir'aun duluan yang diciptakan siapa? Fir'aun. Mana yang lebih utama, Mang Ujang apa Fir'aun? Fir'aun mah walaupun disebutkan dalam Al-Quran durhaka dia, mengaku Tuhan bahkan dia. Lah Mang Ujang orang mukmin, jauh lebih utama orang mukmin. Penciptaannya sekarang, adanya sekarang. Fir'aun duluan. Bahkan Fir'aun sebelum Rasulullah. Rasulullah sebelum Fir'aun sebelum Rasulullah. Apa kemudian Fir'aun lebih utama dari Rasulullah? Karena diciptakannya duluan. Nah, jadi al-awwaliyah la taqtadi al-afdaliyah.
Jadi diciptakan lebih awal itu tidak mesti menunjukkan bahwa dia itu lebih utama daripada yang datang belakangan. Tidak mesti. Wallahu a'lam bishawab.